Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa sekalian, khususnya siswa SMK Negeri Tugu Mulyo, Musirawas. Jumpa lagi di seri pembelajaran basis data menggunakan aplikasi Termuk. Nah, kali ini sesuai yang Pak janjikan di video sebelumnya, bahwa Pak akan memandu kalian bagaimana cara menginstal PHP MyAdmin di dalam aplikasi Termuk. Tentunya kalian sudah tahu bahwa PHP MyAdmin adalah tampilan desktop atau tampilan yang bisa kita tampilkan di dalam browser untuk mengelola database dengan mudah. Baik, kita tunjukkan bagaimana proses penginstalan dari awal. Pak akan melakukan proses penginstalan mulai dari aplikasi Termuknya ya. Kita aktifkan dulu pakai datanya. Akan menginstalkan Termuk dari awal. Bagi kalian yang sudah menginstal Termuk, tentunya kalian sudah tidak perlu menginstal Termuk lagi ya. Kita tunggu, mungkin video kali ini agak sedikit panjang, tapi saya rasa tidak masalah karena untuk pembelajaran juga ya. Yang saya herannya atau yang Pak herannya, begitu upload video-video tentang aplikasi Termuk, dolarnya selalu kuning. Oke, sudah terinstall dengan cepat ya. Saya juga bingung nih. Kita coba apt update dulu atau langsung upgrade ya. apt update dan apt upgrade. Salah lagi tulisannya. Upgrade ya. Oke, dia upgrade dulu di versinya ya. Cek, oke. Selanjutnya yang pertama yang perlu kita install, ingat ada 3 komponen nanti yang akan kita install. Yang pertama adalah MariaDB-nya. Kita ketik apt MariaDB. Bagi kalian yang sudah install ini tidak perlu install lagi ya. Ini Pak nunjukkan video ini dari awal agar kalian bisa tahu langkah-langkahnya ya. apt install MariaDB -y boleh, tidak pakai -y boleh. Pak, apa bedanya? Pak juga bingung ya. Oke, kita tunggu sampai proses instalisasi selesai. Biasanya ini cepat ya, cepat sekali. Nah, kalau lemot berarti memang kapasitas HP kalian sudah penuh mungkin ya. Sudah penuh, harus dihilangkan aplikasi-aplikasi yang tidak mendukung pembelajaran ya. Aplikasi-aplikasi yang sifatnya hiburan nanti tinggalkan dulu ya. Kita gunakan aplikasi untuk proses. Kita cek ya versinya tadi, versi MariaDB -p. Kita cek seperti itu, bisa enggak ya? Oke. Oh, error ya. apt ya, apt apt1. Oke. Oke. Lanjut kita coba MySQL ya. Error juga. MySQL versi. Kita ndak usah versinya ya. Yang jelas dia sudah terinstall atau MariaDB versi. Kita lengkap-lengkap saja nulisnya. MariaDB version. Coba kayak gitu bisa enggak? Oh, enggak juga. Udah, kita lewatkan saja yang bagian yang itu. Nanti Pak cari lagi bagaimana cara membuka versinya. Oke, kita tadi sudah menginstal MariaDB ya. Selanjutnya kita install yang kedua adalah PHP. Wajib diinstal ya. PHP ini adalah bahasa pemrograman yang untuk menampilkannya ya. apt install PHP. Kita coba pakai -y ya. Oke. Ini juga kalau memori kalian
banyak juga cepat prosesnya, tapi kalau agak penuh juga agak lambat prosesnya ya. Oke, sudah selesai kita install PHP-nya. Kemudian yang ketiga, saat tadi MariaDB, yang kedua PHP, dan yang ketiga kita install PHP MyAdmin-nya ya. PHP MyAdmin -y. Kita install PHP. Kita cek dulu. Oh, saya kurang kata-kata install ya. apt biasalah. Terlalu kecil. Install PHP MyAdmin -y. Oke. Kita coba sampai proses selesai. Jadi 3 komponen tadi yang memang harus kita install. Pertama MariaDB, yang kedua PHP, yang ketiga adalah PHP MyAdmin. Nanti kalau kalian coba cari-cari juga bagaimana cara menambahkan misalkan semacam plugin Bootstrap di dalam termuk ini. Carilah untuk kebutuhan web, karena saya tidak mengajar web, saya tidak akan mencari untuk masalah itu ya. Oke, selanjutnya kita mencoba dulu melihat kita langsung saja ya, yang melihat database-nya dulu ya, ngecek database-nya dulu. MySQL D. Oke, kita masuk di MySQL D. Sekarang kita sudah masuk di server MariaDB. Geser bagian kanan saja ya. Kemarin Pak ajarkan tekan bawah, buka session, cari termuknya, tekan agak lama, ada new session. Kita juga bisa langsung ya, geser ke bagian kanan layar kamu ya, geser ke bagian kanan layar kamu. Kemudian Pak matikan dulu datanya, mengganggu. Kemudian kita ketik new session, kita ketik MySQL, enter. So data bases, kita percobaan saja. Nah, database-nya kosong ya, bersih dan murni ya. Nah, selanjutnya kita terlebih dahulu harus masuk ke satu lagi ya. Kita buka session lagi satu lagi biar kita tidak mengganggu session yang ini. Pak ulangi. Kita buka session satu lagi, new session. Nah, di sini kita ketik saja pwd aja dulu. Nah, pwd itu untuk menunjukkan kita berada di posisi kita ada di direktori mana. Nah, kita harus mencapai file yang namanya PHP MyAdmin dengan cara seperti ini ya. Kita masuk ke direktori ya, berarti kita harus menggunakan perintah cd titik. Berarti kita masuk ke direktori cd. Oke. Kita keluar direktori ya, berarti kemudian kita ketik listnya, list direktorinya apa saja. Nah, kita masuk ke yang USR itu ya. Tadi Pak yang pertama ketik cd spasi titik, kemudian Pak ketik lagi yang baris kedua ls untuk melihat list yang ada di dalam direktori cd itu tadi. Kita langsung masuk ke user ya, berarti kita ketik cd usr ya. Oke, kita sudah masuk ke cd usr, kemudian kita ketik list lagi. Nah, list lagi di dalam cd usr itu ada file-file yang seperti itu. Nah, ya kita masuk ke dalam share, file PHP MyAdmin itu ada di dalam share ya. Kita masuk lagi cd share. Oke. ls lagi. Oke. Nah, ini ya PHP MyAdmin kita sudah temukan ya. Nah, sekarang kita langsung saja menyeting port ya, setting port yang untuk kita gunakan di layar browser nanti. Kita ketik PHP -s ya kan, 127 portnya kosong, localhost tuh gitu ya portnya, .0 .1 .2. Nah, yang ini bebas ya, bebas asalkan 4 angka. Saya gunakan angka yang enak aja, 444. Jadi jempol saya pas ngetik asik ya.
kemudian -t ya, bukan -y, -t. Kita ketik lagi php my admin. Oke, silakan dicatat ya bagian yang ini. Ini nanti digunakan untuk start awal masuk ke browsernya ya, masuk ke browsernya. Ini alamat ini ya, kita tekan enter. Oke, dia sudah start ya. Dia sudah start. Berarti sekarang kita bisa masuk ke browser. Kita tutup yang ini. Nah, jadi ini langkah kita untuk masuk ke browser. Diingat ya, diingat benar-benar dicatat ya, Nak. Bila perlu videonya diputar ulang. Oke. Kemudian kita cari saja browser yang Anda suka. Kalau saya suka Opera misalkan, saya ketik Opera saja. Kemudian kita masukkan alamat yang tadi ya, alamat port yang tadi. 127. Nah, 127.0. Nah, itu seperti itu. Tidak terjangkau ya. Tidak terjangkau karena Pak pakai port 43. Kita yang tadi portnya 444. Kita coba ya. Oke, nah kita sudah berhasil masuk di PHP My Admin. Hanya saja kita belum bisa masuk ya. Tuh, kita belum bisa masuk ya. Kita belum bisa masuk karena kita belum setting password. Kita belum setting password. Kita langsung ke aplikasi Termuk kembali. Ingat langkah-langkahnya ya. Kita ke aplikasi Termuk yang tadi lagi. Kita lihat sessionnya ya. Pindahkan ke kanan. Pindahkan ke kanan kayak gini. Kita cari yang kita coding tadi. Nah, di sini ya, di MariaDB ya, pindahkan ke kanan. Saya ulangi lagi, pindahkan ke kanan, cari yang di MariaDB tadi. Kita setting passwordnya dulu dengan query yang seperti ini ya, agar kita bisa masuk ya. Gunakan password yang mudah-mudah saja ya. Set password ya for kutip atas root ya. Kita mau menyeting password untuk root, nama usernya root, kemudian add kutip atas lagi, kita ketik local host ya, local host, hati-hati tulisan local host jangan salah ya, sama dengan mana, sama dengan Pak nih, sama dengan, kita ketik lagi password ya, password ya, buka kurung seperti itu kayaknya ya, kalau Pak enggak lupa ya, 123, berarti passwordnya 123, 4 sajalah biar enak. Kemudian petik atas, tutup kurung, titik koma. Coba ya, coba dicek lagi ya. Set password, tulisan passwordnya benar enggak? For root ya. Add localhost sama dengan password 1234. Kita coba enter. Oke, berhasil ya. Query oke. Nah, sekarang kita menuju lagi ke browser. Kita sudah setting password. Jadi setting password ini menjadi hal yang wajib agar kita bisa masuk ke browser ya. Semoga video ini terang benderang jelas ya. Kalau tidak jelas kalian putar ulang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rootnya. Username-nya sudah root itu. Username, nama pengguna sudah root. Kemudian kita ketik di sini 1 2 3 4. Kita kirim. Oke, tuh lihat. Kita sudah masuk ke PHP My Admin. Hanya saja tampilan ini tidak seperti tampilan di komputer ya. Kita tekan titik 3 bagian atas. Kita buat dia menjadi situs desktop. Oke, bagaimana? Ya, oke kan? Oke, kita sudah bisa menampilkan ini di desktop. Nah, untuk menghidupkannya kembali ya langkahnya seperti tadi ya, seperti tadi juga. Coba kita bisa kill dah ini. Kita bunuh dulu ya. Kita bunuh kemudian kita. Nah, untuk menghidupkannya lakukan langkah yang awal tadi ya, yang menghidupkan port dulu ya. Kalau untuk menghidupkan di PHP My Admin itu hidupkan di portnya dulu ya. Atau mau dibuat video khusus nanti ya.
kita coba PS ya. Port yang jalan ya. Oh, bukan di sini ya, salah Pak. Kita cek yang di sini atau yang bagian atas saja. Kita cek PS, enggak mau dia. Kalau nanti mau masukkan, setelah kita matikan exit saja ya, boleh exit saja. Setelah kita exit nanti kalau mau masuk lagi itu ulangnya dari yang setting port tadi ya, nak. Setting port dari setting port tadi ya, yang kita setting port, mana kita setting port, udah jauh sekali dia jalan terus ini. Nah, setting port itu di bagian atas tadi ya, seperti yang setting port tadi ya, $php -s127.0.0.1.2444 -t php-myadmin jalan start ya, baru kita masuk ke browsernya ya, seperti itu. Jadi kalau untuk masuk awal selalu setting port agar kita bisa masuk ke dalam aplikasi php-myadmin-nya. Semoga video durasi 16 menit ini bisa menjelaskan bagaimana cara menginstal php-myadmin di Temuk dan kalian bisa menggunakannya. Nah, jikalau memang ada pertanyaan-pertanyaan boleh di kolom komentar di YouTube, boleh juga di kelas khusus Google Classroom. Nanti untuk video yang Pak upload ini ada semacam pengecekan kemampuan proses instalasi php-myadmin, nanti ada di lembar quiz untuk dijawab ya. Dijawab, kemudian biasanya Pak meminta screenshot proses instalasi program kalian. Demikian, semoga ini memberikan manfaat. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.